Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Saya Muhammad Faisal, CGB Angkatan 10 akan mempresentasikan tentang tugas ruang kolaborasi presentasi kelompok 1 modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan 3 anggota kelompok, saya sendiri, Ibu Septi, dan Ibu Ana. Pembelajaran diferensiasi. Definisi: pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Ciri-cirinya: berpusat pada murid, variasi dalam proses pembelajaran, pengelompokan yang dinamis, penilaian sesuai dengan kondisi kognitif peserta didik. Contoh, penugasan sesuai kemampuan kognitif siswa, pembelajaran dengan berkelompok, dan metode belajar yang variatif. Bukan contoh, satu tugas untuk semua siswa. Penilaian hanya satu asesmen, tidak ada pilihan untuk peserta didik. Narasi soal. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya. Ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Darmawan mempersiapkan daftar kesiapan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, mengamati poster, mewawancari petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. 6. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur.
sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan mereka display di kelas. Untuk murid kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama, kesiapan, yaitu Pak Darman mempersiapkan sumber belajar siswa, poster bacaan, komik, dan lain, memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat sejauh mana siswa siap dalam pembelajaran. Kedua adalah minat. Pak Darmawan memberikan pilihan kelompok untuk lebih mana yang dahulu dikerjakan. Ketiga, profil belajar murid. Untuk visual, anak-anak dipersiapkan dengan poster, komik, gambar. Dan untuk siswa yang auditori dipersiapkan dengan wawancara. Dan untuk yang kinestetik dipersiapkan dengan kartu pertanyaan serta mewawancari petugas di UKS. Pertanyaan 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melakukan asesmen awal kognitif. 2. Menganalisa hasil asesmen, mempersiapkan sumber belajar, dan mempersiapkan bahan media ajar berupa poster dan gambar serta komik. 3. Strategi pembelajar yang berdiferensi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Darmawan menyediakan materi ajar berupa bacaan, artikel, komik, poster, diagram, dan kartu-kartu pertanyaan untuk mempermudah murid memahami isi materi ajar. Kedua, diferensiasi produk. Yang pertama, menjelaskan alur pencernaan melalui diagram alur. Siswa membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang bervariasi. Siswa juga membuat cerita kreatif dari seorang yang menarasikan alur pencernaan dengan kosakata yang lebih rumit. Ketiga, diferensiasi proses. Pak Darmawan membagi pembelajaran dengan kelompok, memberikan penjelasan, memberikan pertanyaan secara formatif, memberikan kebebasan bagi kelompok untuk menyelesaikan tugas yang mana dahulu. Pak Darmawan juga melakukan assessment of learning, yaitu Pak Darmawan mendatangi kelompok dan bertanya pada mereka tentang apa yang mereka belum ketahui. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Kesimpulan, Pak Darmawan sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar diferensi untuk anak didiknya. Kedua, Pak Darmawan juga sudah melakukan strategi pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, Pak Darmawan juga sudah melakukan penilaian secara berjenjang. Demikian uraian dan paparan dari saya, Muhammad Faisal, CGP 10 Angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.